Baik pemirsa, kembali ada satu narasumber yang baru saja tiba, terjebak kemacetan khas Jakarta. Dari Demokrat ada Mas Santoso, selamat datang. Mas Santoso, silahkan langsung. Terima kasih. Jadi kami begitu mendengar dari diskusi kita pada malam hari ini, Partai Demokrat DKI Jakarta memiliki 32 kursi, sehingga layak kalau seandainya mengusung calon gubernur maupun calon wakil gubernur bisa sendiri. Kalau Demokrat mau begitu. Pertanyaannya tapi sekarang satu keniscayaan kalau kami tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain, karena kekuatan di DKI ini kan sangat heterogen, sehingga pengalaman 2007 PKS yang sendiri itu tidak akan kami anut. Nah, persiapan ke depan yang sudah kami lakukan saat ini yang lebih fokus adalah mempersiapkan infrastruktur dalam rangka memenangkan calon yang nanti akan diusung. Tentunya calon dari kami internal dari Demokrat sendiri. Kalau gubernurnya ya, insya Allah internal dari Demokrat. Wakilnya dari partai lain. Wakilnya tentunya akan ada bargaining dengan partai apa yang diajak berkoalisi. Jadi intinya pada saat ini fokus kami adalah bagaimana membangun mesin politik untuk memenangkan calon yang kita usung. Baik. Terima kasih. Seperti itu memang sudah tidak asing lagi ya. Biasanya selalu ada deal, ada bargaining. Lebih jujur. Nah, Mas Burhan ini kan waktu tidak banyak ya sekarang. Jadi menurut Mas Burhan sendiri seperti kita sudah dengar lah dari mereka yang betul-betul termasuk ada dalam lingkaran dalam yang akan menjadi penentu juga nanti siapa-siapa saja. Seperti apa mereka? Ada yang sudah mengatakan mereka sudah berkoalisi. Kemudian ada yang tadi dikira sendiri pun menyatakan tidak akan maju sendirian, Demokrat. Berarti kan memang tidak banyak pasangan ya, bahkan Bang Yos mengatakan kemungkinan 3 lah seperti itu. Iya, nah, itu paling banyak. Paling banyak. 3 yang pakai kendaraan politik. Ya. Independen memang agak sulit ya. Sejauh yang saya dengar ada persoalan administrasi yang luar biasa berat. 4%, hampir 400-an ribu sekian. Ya, 408 ribu. Dan itu membuat opsi lahirnya calon gubernur dari independen menjadi sulit. Dan ini menjadi salah satu rekomendasi untuk RUU Pemilu Kada agar dipermudah syarat bagi calon independen. Jadi proses pencalonan jangan sampai dijegal di tingkat administrasi, biarkan rakyat yang menentukan. Itu satu. Yang kedua, syarat ya untuk pencalonan melalui partai juga harus dikurangi biar tidak terlalu tinggi. Dan terakhir, konteksnya dengan Jakarta adalah bagaimanapun pemilu kada selama ini lebih tampak sebagai ajang mobilisasi ketimbang partisipasi. Jadi harus ditampilkan wujud partisipasinya. Caranya jangan sampai ya, warga di DKI Jakarta, terutama kelas menengah ke bawah, itu menjadi ajang komoditas politik semata. Sementara kelas menengah atas apolitis. Yang repot adalah kelas menengah atas apolitis, apatis dengan politik, kelas menengah ke bawah hanya menjadi ajang rebutan komoditas politik. Kalau sudah seperti itu, kiamat sugro, Mas. Saya kira betul. Tapi yang penting sekarang begitu, bahwa kita mengajak masyarakat bahwa yang berdaulat ini rakyat Jakarta ini yang harus dimenangkan itu bukan kandidat tapi Jakarta. Jakarta dan rakyat sendiri. Oleh karena itu, dan partai bagian rakyat. Partai itu dibentuk oleh rakyat. Oleh karena itu menurut saya memang partisipasi itu tidak cuma kita kemudian memilih gubernur dan tidak ada apa-apa, tapi tidak boleh berkedip kita setelah memilih, bagaimana kita awasi, termasuk mengawasi kader-kader partai sebab partai yang ada di DPRD ini juga betul-betul bersama-sama pemerintah eksekutif betul-betul melaksanakan agenda yang lebih jelas. Sebab sekarang ini sebetulnya tidak ada alasan pemerintah DKI sekarang ini untuk tidak berhasil. Karena apa? 20% 20 partai semua menjadi bagian pemerintah. Tapi kenapa tidak ada hasilnya? PAD-nya triliunan. Iya, dan tidak ada hasil apa-apa. Oleh karena itu menurut saya partisipasi ada kunci. Waktunya kan sekarang tinggal tidak banyak lagi. Juli sudah pencoblosan. Iya. Nah sekarang dengan waktu yang sangat sedikit, ternyata kalau misalnya orang yang jadi pilihan hanya seperti itu. Oleh karena itu begini, dan Jakarta dan Indonesia itu akan ada sampai kiamat nanti. Ya, ini pelajaran yang sangat penting. Untuk apa? Untuk betul-betul bahwa kita betul-betul bagaimana kekuatan demokratis di dalam rakyat Jakarta ini membangun kekuatan untuk apa? Satu agenda, ada transparansi APBD di DKI. Itu dulu. Bisa nggak itu diterobos? Yang selama ini tidak pernah ada transparansi. Kalau itu ada, sudah lumayan seperti itu. Agenda pertama rakyat menuntut bagaimana transparansi anggaran APBD DKI. Termasuk gini, satu aja. Saya menginginkan agar proses pemilu kada di DKI Jakarta itu ada pembatasan spending kampanye. Kalau misalnya ada pembatasan spending kampanye, itu akan menuntut calon gubernur untuk transaksi gagasan.
bukan transaksi secara finansial. Kalau transaksinya secara finansial karena tidak ada pembatasan spending, maka cukong-cukong akan masuk. Itu tadi yang ingin saya pancing sebenarnya agenda dari koalisi itu apa, transaksinya apa, gagasan ideologi apa, itu tadi sebetulnya. Nah itu nanti bisa jadi satu episode menuju Jakarta 1 yang spesifik ya, karena biasanya selalu ada transaksi. Ada bargaining politik. Loh, transaksi tidak apa, tapi transaksi gagasan. Apa perdebatan yang agenda-agenda prioritas itu apa? Kita sambung ya Mas Kris ya, nanti iya untuk episode berikutnya. Dan juga ada masukan bahwa kalau misalnya ada pejabat publik yang masuk, ikut dalam kompetisi, sebisanya kemudian mereka juga tidak menggunakan APBD, jadi tidak boleh ada kampanye yang menampilkan wajah pejabat publik yang sedang menjabat saat dia mau maju lagi seperti itu. Nah itu kemarin di episode sebelumnya. Rakyat harus digerakkan bahwa rakyat harus membangun kekuatan supaya ada tekanan kepada partai-partai untuk betul-betul kalau yang dipilih menjadi calon mau membuka anggaran secara terbuka kepada rakyat. Jadi ada transparansi, ada kandidat, ada pembatasan spending. Bang Yos sebagai penutup. Saya sangat mengharapkan dari Pambers gitu. Karena tadi betul-betul saya catat Anda akan mencari seorang sosok the best of the best ya untuk kita. Bukan hanya Pambers, Demokrat pun mengatakan begitu. Kalaupun koalisi mereka juga punya ini yang sama. Ya, tetapi kan mereka ini kan mau apa namanya? Katakan memangkas sebuah dominasi partai besar kan itu tekadnya kan begitu. Ya. Jadi janjinya ditunggu ya Bang Yos ya. Kita lihat karena Januari mereka mengatakan mereka sudah akan mengumumkan calonnya. Kita lihat apakah memang ini akan menjadi calon yang dipilih oleh rakyat. Karena bisa saja siapapun partainya mengajukan calon, tapi kembali lagi kendali ada di tangan Anda, warga DKI Jakarta. Jadi kami berharap Anda akan terus mengikuti perkembangan pemilu Kada DKI Jakarta di program Menuju Jakarta 1, karena kami akan selalu hadir setiap Jumat untuk memberi kesempatan kepada Anda untuk mengawal proses ini. Waktu sudah habis. Sudah waktunya bagi Bang Yos, saya dan juga semua yang hadir di sini untuk pamit dari hadapan Anda. Terima kasih Mas Kris, Mas Burhan, terima kasih. Hadirin terima kasih juga yang sudah hadir. Tepuk tangan untuk Anda, adik-adik mahasiswa. Dan pemirsa, kita berjumpa kembali minggu depan, waktu yang sama. Saya Sandrina Malakiano. Selamat malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Jakarta 1 yang dipersembahkan oleh